Halo Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di GPKDI Victory. Kita berjumpa kali ini dalam pertemuan yang tidak pada umumnya seperti pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, bisa bertatap muka, bisa berjabat tangan, bisa saling memberkati, saling menyambut. Namun kiranya tidak mengurangi kerinduan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini sebelum kita melihat dan belajar kebenaran firman Allah, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami, Engkau yang senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi kami sampai pada saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada, dan kami syukuri semua anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi kami semua, dan biarlah kebenaran firman Allah boleh menjadi bekal hidup kami untuk kami terus memperjuangkan hidup berjalan dalam kebenaran firman Allah di tengah situasi yang begitu sulit hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirmanlah bagi kami semua dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GPKDI Victory yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita sedang berjuang menghadapi keadaan yang begitu sulit oleh karena menyebarnya wabah virus COVID-19. Tapi kita bersyukur karena saya yakin kita semua masih dalam pemeliharaan Tuhan. Kehidupan kita itu ada dalam penentuan Allah. Dan saya yakin Allah kita pasti melakukan yang terbaik bagi kehidupan setiap orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dan belajar kebenaran firman Allah pada saat ini. Kebenaran firman Allah yang saya coba berikan judul atau tema sudut pandang Allah. Sudut pandang Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing dan kita melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan atau Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dengan cara membaca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Cerita ini adalah satu ketika Allah menyuruh Samuel untuk menabiskan seorang raja bagi Israel karena Allah sudah tidak berkenan lagi kepada Saul. Dalam cerita ini pada ayat sebelumnya ada diskusi antara Tuhan dengan Samuel. Samuel berkata, bagaimana mungkin dia melakukan itu? Kalau Saul mendengar, bukankah Saul akan membunuhnya? Katanya. Ya. Dan Tuhan
menjawab, ya bawa saja satu lembu dan katakanlah kamu akan mengadakan korban, sehingga pada saat itulah Samuel bisa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi, berbicara dengan Isai dan menemukan anak-anak Isai yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi raja bagi Israel. Nah, saudara, pada satu kesempatan itu akhirnya Samuel bertemu dengan Isai dan terjadilah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini. Pada waktu Samuel melihat anak-anak Isai, pada waktu Samuel melihat anak-anak Isai, muncullah yang pertama kali namanya Eliab. Badannya kekar, berperawakan tinggi. Bisa mungkin dikatakan dia seorang yang gagah. Secara postur tubuh pantas dan layak untuk menjadi seorang raja. Maka berkatalah Samuel dalam hatinya mungkin, karena dia berkata, ayat ini berkata, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Waktu Samuel melihat Eliab, dia berpikir, nah ini orang yang diurapi oleh Tuhan, inilah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi seketika, belum juga mungkin selesai dia berpikir tentang pantas tidak pantasnya seorang Eliab, datanglah firman Tuhan kepada Samuel berkata begini, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ingin menggarisbawahi, sesuaikan dengan topik yang saya angkat pada saat ini, adalah bagian yang terakhir, yang dia katakan begini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Secara kasat mata manusiawi seorang Samuel, dia langsung mengambil satu kesimpulan bahwa inilah orang yang dipilih oleh Tuhan, inilah orang yang pantas, inilah orang yang layak untuk memimpin bangsa Israel, dialah yang layak untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi seketika Tuhan langsung menyatakan, memperdengarkan suaranya kepada Samuel, dan Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat berdasarkan pandangan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, berapa banyak kali kita sebagai manusia mengambil satu kesimpulan dalam satu situasi keadaan yang sedang terjadi. Awal mula munculnya virus corona, banyak spekulasi, banyak mata manusia mengambil kesimpulan. Ada yang menyatakan ini adalah sebuah teori konspirasi, ada yang menyatakan ini adalah perang antara satu negara adidaya dengan negara yang lain, ada yang menyatakan ini adalah murkanya Tuhan, dan ada begitu banyak lagi spekulasi yang muncul ke permukaan oleh karena adanya virus COVID-19 ini. Pandangan manusia banyak bermunculan, kesimpulan-kesimpulan diambil oleh manusia bermunculan. Tetapi jika kita mencoba untuk menyelami pikiran Tuhan, apakah situasi yang terjadi pada saat ini sama betul seperti kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh pandangan mata manusia? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan tahu isi hatinya. Manusia melihat secara kasat mata, tapi Tuhan tahu apa
isi dari sesuatu yang sedang terjadi, inti dari sesuatu yang sedang terjadi. Dalam kehidupan kita, saudara, sering juga kita menghadapi satu perjalanan kehidupan di mana kita pun terjebak dalam satu keadaan sehingga kita berusaha untuk mengambil kesimpulan kita sendiri. Waduh, ini kayaknya istri saya ini bukan jodoh saya. Waduh, ini kayaknya suami saya bukan jodoh saya. Waduh, kayaknya saya bukan, bisnis saya bukan di bidang ini. Oh, kayaknya saya tidak cocok, tidak bisa tinggal di rumah ini. Karena alasan-alasan yang kita bangun dengan cara berpikir kita sendiri. Kita berkata, oh kayaknya istri ini bukan istri saya, dia bukan jodoh saya. Kenapa? Karena bertentangan terus sama saya. Dia suka melawan saya. Oh kayaknya dia bukan suami saya. Kenapa? Karena dia tidak romantis, tidak setipe dengan saya. Oh kayaknya ini bukan lingkaran bisnis saya yang cocok buat saya. Kenapa? Karena energinya berbeda. Rumah ini kayak tidak pantas saya tinggali. Kenapa? Suasananya tidak nyaman buat saya. Kita ambil kesimpulan yang akhirnya ketika kita jalani berdasarkan pikiran kita manusia, kita jalani berdasarkan kesimpulan yang kita ambil sendiri, dan akhirnya kita terjebak lagi ke peristiwa yang lain, ke masalah yang lain. Muncul lagi dilema baru. Maka tidak jarang orang menyalahkan Tuhan, orang menyalahkan orang lain, orang menyalahkan keadaan, ataupun kadang orang menyalahkan diri sendiri, sehingga ada yang beli tali tambang gantung diri. Kenapa? Karena berusaha untuk mengambil satu kesimpulan sendiri pada sesuatu yang sedang terjadi. Satu ketika ada seorang pendeta yang akan berangkat ke Amerika untuk mengikuti sebuah pertemuan tingkat internasional. Ya. Dalam perjalanan ke bandara, karena dia harus menaiki sebuah pesawat, dalam perjalanan ke bandara dia melihat waktu. Jarak tempuh dari rumah ke bandara memakan waktu kurang lebih 2 jam, dan ketika dia lihat waktunya sudah sangat pas, mepet. Dia kejar, ajak supirnya, ayo jalan, ngebut. Sudah dipaksakan untuk ngebut pun, akhirnya singkat cerita dia ketinggalan pesawat. Ya, tidak jadi berangkat hanya karena perjalanan terkendala, hanya karena situasi dan keadaan. Dia ambil kesimpulan, kenapa saya harus terlambat ke bandara? Ini acara yang sangat penting. Mungkin sedikit menengadah ke langit dan berkata kepada Tuhan, kenapa saya dibiarkan terlambat Tuhan? Kenapa akhirnya saya tidak bisa berangkat? Ini acara penting untuk pelayanan Tuhan. Saya harus jadi pembicara dalam sebuah pertemuan. Saya harus mengabarkan Injil. Saya harus memberitakan firman dalam sebuah pertemuan besar tingkat skala internasional. Dia menggerutu dan dia coba untuk menengadah ke langit dan berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Ya. Salah saya apa Tuhan? Saya sudah siapkan waktu juga cukup Tuhan. Salahnya di mana Tuhan? Apakah Tuhan memang tidak berkenan saya berangkat? Kan saya mau beritakan Injil Tuhan. Jadi kesimpulan diambil berdasarkan situasi yang sedang dia alami pada waktu itu. Ketinggalan pesawat. Pada akhirnya dengan sedikit menggerutu, entah menyalahkan Tuhan, menyalahkan supirnya, atau menyalahkan dirinya sendiri, dia pulang dengan sedikit kecewa sambil menggerutu dalam hatinya. Begitu dia pulang, akhirnya karena sudah ketinggalan pesawat, sampai di rumah dia tidur dan tidak bisa tidur pun karena berpikir situasi yang terjadi. Dia ambil kesimpulan, aduh salah. Besok pagi akhirnya dia bangun, keluar dari tempat tidurnya. Tiba-tiba dia
setel televisi. Waktu dia setel televisi, kebetulan di pagi hari biasanya televisi menyajikan siaran berita, dan kebetulan lagi siaran berita internasional. Dan pada waktu siaran berita disampaikan, isi dari berita adalah penyerangan teroris pada menara kembar WTC di Amerika Serikat. Saat dia menyaksikan tayangan isi berita televisi itu, pada akhirnya sang pendeta ini mengelus dadanya. Dia mengelus dadanya sembari berkata, "Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Oh Tuhan, maafkan saya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih karena sudah menolong saya. Terima kasih karena sudah membela saya. Terima kasih karena sudah masukkan saya dalam rancangan terbaik-Mu." Akhirnya, singkat cerita, rupanya pendeta ini akan berangkat ke Amerika Serikat menghadiri sebuah pertemuan internasional. Itu tepat di gedung menara kembar WTC Amerika Serikat yang dalam berita televisi itu diserang oleh teroris. Dari cerita ini, saudara, kita belajar tentang sudut pandangnya Tuhan. Kadangkala kita sering terjebak mengambil kesimpulan sendiri. "Oh Tuhan, kenapa jalanan harus macet Tuhan? Kenapa supir saya lambat bawa mobilnya Tuhan? Kenapa saya harus ketinggalan pesawat Tuhan? Ini acara penting demi kemuliaan-Mu Tuhan." Pikiran kita berkata, kita ambil kesimpulan, "Oh Tuhan, udah salah ini, kenapa? Ini kan pekerjaan Tuhan, ini kan pelayanan, kenapa Tuhan buat saya ketinggalan pesawat?" Tapi pada akhirnya kita mengerti ketika Tuhan sudah beritahu apa yang baik di mata Tuhan. Ketika Tuhan sudah sampaikan kepada kita bahwa ini loh yang terbaik. Kamu mungkin melihatnya hanya dari kasat matamu. Kamu gak tahu endingnya kan? Kamu gak tahu apa yang akan terjadi karena hanya berdasarkan kesimpulan pikiranmu sendiri. Samuel berpikir bahwa oh inilah orang yang pantas. Eliab adalah orang yang gagah, orang yang perawakannya bagus, dia cocok dan pantas untuk menjadi raja. Tapi Tuhan seketika berkata kepada Samuel, "Aku sudah menolak dia." Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Manusia mengambil kesimpulan dari apa yang dia pandang secara kasat mata, berdasarkan pikirannya sendiri. Tapi Tuhan melihat sesuatu dari apa yang sedang dia rencanakan. Saudara, di tengah-tengah kita sedang menghadapi perjuangan luar biasa melawan virus COVID-19 ini, di begitu banyaknya spekulasi kesimpulan manusia, saya ingin mengajak kita semua, mari kita temukan hati Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita pastikan berjalan dalam rancangan Tuhan. Mau mengeluh dengan pikiran kesimpulan kita sendiri, gak akan ada artinya. Mau coba berontak, kenapa Tuhan ini terjadi? Gak akan ada artinya. Apa yang baik kita lakukan? Apa yang pantas kita lakukan? Selaraskan kehidupan kita, kesimpulan kita dengan cara berpikirnya Tuhan. Bagaimana caranya? Ikutin aja. Ikutin. Jangan berontak. Gak usah mengeluh, gak usah menggerutu. Jalani kehidupanmu pada arah langkah yang Tuhan tuntun bagi kita untuk terus berjalan. Arahkan kehidupan kita pada tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Itu sebabnya untuk kita dapat benar-benar mengerti sudut pandangnya Tuhan, mengerti hatinya Tuhan,
Tidak ada, enggak begitu sulit. Ya. Kita tidak harus naik ke satu gunung bersemedi 30 hari 30 malam untuk memahami dan mengerti Tuhan berbicara kepada kita, enggak perlu. Kita tidak perlu menjadi orang yang super oke untuk benar-benar oh ya akhirnya kita dipakai Tuhan karena kita mengerti maksud Tuhan. Enggak perlu. Kita hanya perlu merendahkan diri dan mau belajar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena sudut pandang Tuhan itu tidak jauh dari kehidupan kita. Dia hanya sejauh jangkauan kita mau mengambil dan melihat dan mengerti tentang sudut pandangnya Tuhan. Ini kebenaran firman Allah semua adalah isinya sudut pandangnya Tuhan. Bagaimana Tuhan merencanakan kehidupan kita, bagaimana Tuhan menuntun jalan hidup kita, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita, bagaimana dan apa maunya Tuhan dengan kehidupan kita, apa kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Isinya ada di sini. Tuntunan Tuhan ada di sini. Hatinya Tuhan ada di sini. Sudut pandangnya Tuhan ada di sini. Maka saya ingin mengajak pada kesempatan kali ini, mungkin juga kita masih dalam suasana tetap di rumah, ya, keluar seperlunya saja karena kita butuh untuk kebutuhan, tapi selebihnya kita stay home. Ya, mari perbanyak waktu dengan Tuhan melalui doa, juga melalui membaca dan merenungkan firman Allah. Ya, GPKD Victory sampai pada saat ini masih menjalankan ibadah streaming. Ya, nah kita berdoa supaya akan ada waktunya tiba. Kita kembali bisa berkumpul bertatap muka, kita bisa saling belajar, kita bisa saling mensupport, kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Nah, pada kesempatan ini, mari kita bangun kehidupan rohani kita untuk naik sedikit lebih tinggi lagi, supaya kita bisa dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Kita bisa menjalankan kehidupan yang selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, waktu tidak panjang dalam kesempatan ini, tapi saya berdoa, saya berharap kita semua terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita semua memperoleh pengetahuan yang benar dalam sudut pandangnya Tuhan, agar kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang kami baca dan apa yang coba kami renungkan pun tidak akan pernah sempurna seperti yang Tuhan pikirkan. Namun setiap kerinduan hati kami untuk mau belajar, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mencerahkan lebih dalam, lebih jauh lagi, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tahu apa yang menjadi rencananya Allah di dalam kehidupan kami. Niscaya hidup kami boleh semakin baik, semakin indah di pandangannya Tuhan. Biarlah mata kami dapat melihat apa yang Engkau lihat, pikiran kami dapat mengerti apa yang Engkau mau, kehidupan kami dapat menjalani kehidupan yang selaras sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman. Sebabnya kiranya Roh Kudus nyata di kehidupan kami, kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami, membaharui kehidupan kami, untuk kami benar-benar berjalan dalam setiap rancangan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, ampuni kami yang lemah ini, dan firman Allah dan Roh Kudus menyempurnakan kehidupan kami. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali.